Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus nih. Kita geser ya, kalau kemarin-kemarin sudah membahas ke PIP, sekarang kita geser ke KJP nih ya, yang insya Allah nanti di bulan Februari ya, tanggalnya itu nanti bisa dilihat ya, itu akan mulai pendataan KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Jadi mungkin ada warga sekolah yang sudah menunggu-nunggu dari beberapa bulan yang lalu malah ya, menunggu-nunggu kapan sih pendaftaran KJP dibuka, kemudian juga para warga sekolah yang mungkin saat ini ada di bangku kuliahan yang ingin mendapatkan KJMU juga sama nih nanya-nanya, Mas Eka kapan pendaftaran KJMU dibuka? Nah, KJP dan KJMU ini pendaftarannya berbarengan ya, jadi sama nih ya waktunya ya, nanti tinggal dicek aja, bukan sama waktunya sih, ya ada berbeda lah, cuma biasanya berbarengan dengan KJP pastinya. Di video kali ini Mas Eka akan kasih tahu timeline-nya ya, waktu-waktunya dan mekanismenya seperti apa aja sih untuk tahap 1 tahun 2023 KJP ini. Tapi sebelum itu untuk para warga yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebook-nya Mas Eka. Oke, yuk langsung aja kita ke website KJP-nya ya. Nah, di sini ada website KJP-nya seperti biasa ya, informasi di sini masih belum diupdate nih, nanti mungkin di awal Februari baru diupdate ya. Jadi informasi tentang mengenai KJP semuanya dan KJMU ada di sini ya. Teman-teman bisa masuk di website kjp.jakarta.go.id. Nah, biasanya tuh banyak yang nanya, bagaimana sih cara ngecek untuk KJP dan KJMU-nya? Ini tinggal dicari aja. Di sini ada pencarian ya. Di sini ada pencarian, periksa status penerima KJP dan periksa status penerima KJMU. Tinggal dipilih aja salah satu. Berarti kalau untuk teman-teman yang menerima KJP, tinggal klik yang KJP-nya. Kemudian, masukkan NIK, pilih tahunnya tahun 2022 ya, kemudian pilih tahapnya tahap 2. Nah, mungkin nanti ya setelah bulan Februari, di sini diganti menjadi tahun 2023, kemudian dicek ya. Kalau misalkan datanya ditemukan berarti data teman-teman ada. Nah, tinggal dicek aja. Kalau yang, belum pernah sama sekali menerima buku dan baru pertama kali dapat ya, menunggu undangan pendistribusiannya, undangannya itu sampai dengan saat ini baru nyampe di Jakarta Selatan, baru 3 kecamatan ya, Kecamatan Jagakarsa, Cilandak, dan, Kebayoran Baru ya, selebihnya masih belum ada. Oke, yuk kita langsung cek aja nih, mungkin teman-teman udah menunggu ya. Nah, di sini udah ada jadwalnya, mekanisme dan timeline pendaftaran KJP Plus tahun 2023 tahap 1 ya. Untuk yang baru atau untuk yang lama nih Mas Eka? Nah iya, jadi kan di KJP itu ada penerima exciting ya, penerima lanjutan. Nah kalau penerima lanjutan nanti diserahkan ke sekolahnya masing-masing tuh, apakah dia mengumpulkan berkas lagi atau tidak ya, karena ada beberapa sekolah yang mengumpulkan berkas, ada juga yang tidak. Tergantung balik lagi mekanismenya ke sekolahnya masing-masing, bagaimana untuk memverifikasi yang exciting. Nah kalau di Mas Eka biasanya Mas Eka akan mengumpulkan berkasnya lagi untuk penerima exciting tuh. Tapi kalau misalkan yang baru juga pastinya dia mengumpulkan berkas dari awal ya. Persyaratannya harus dilengkapi lagi, formulir dan segala macamnya. Kalau yang exciting, dia lanjutan tinggal dilanjutkan saja ya. Nah, ini ada beberapa tanggalnya ya, dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023, jadi kurang lebih 1 minggu ke depan, itu ada pemadanan data. Pemadanan data ini artinya apa sih Mas Eka? Artinya dicocokin nih datanya nih, dari P4OP dengan, dari DTKS ke P4OP. Ada berbagai, data yang harus dipadankan, misalnya dari Dukcapil, dari Bapenda, dan segala macamnya itu harus dipadankan terlebih dahulu. Jadi kemungkinan besar untuk tahun 2023 ini menggunakan skala prioritas ya, mengingat, data data DTKS juga itu banyak banget ya yang tahun 2022 tahap 2 aja itu sampai 1 juta orang tuh yang, di DTKS ya. Sementara, anggaran untuk KJP-nya ini yang di 2020 ini nggak tahu ya yang di 2023 apakah naik atau tidak, itu hanya 800 ribuan orang gitu. Jadi ada 200 ribu yang otomatis, tersingkir atau dieliminasi gitu ya, sesuai dengan skala prioritas nih ya, prioritasnya dulu dilihat. Makanya kalau kemarin-kemarin, teman-teman banyak yang ngecek,
karena desil dan segala macam. Nah, sebenarnya desil itu sudah tidak digunakan memang di Kemensos gitu kan, di dinas sosial, sorry, di dinas sosial sudah tidak digunakan lagi untuk, pendataan DTKS, tapi desil ini digunakan oleh, teman-teman ini untuk nge-ranking gitu. Jadi skala prioritas gitu kan, desil itu kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 yang masuk gitu kan. Kalau misalkan desilnya di atas, 4, 5, 6, 7, 8 maka tidak masuk. Nah, skala prioritasnya itu 1 sampai dengan 4. Jadi kalau misalkan, yang di DTKS skalanya 1, 2, 3, 4 dia masuk skala prioritas pertama, sementara yang di bawahnya, dia tidak masuk skala prioritas, makanya dihilangkan karena untuk ngambil yang 800 ini, gitu ya. Itu fungsi dari pemadanan data. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba, data teman-teman yang awalnya dapat kemudian, tidak dapat, ya sabar ya, karena, eee, memang sedang dibersihin ya, terutama yang di DTKS awalnya dia terdaftar tidak mampu, kemudian sekarang secara finansial atau secara ekonomi, dia menjadi masyarakat yang mampu. Nah, di DTKS itu tidak bisa dihapus ya, teman-teman. Jadi hanya bisa ditandai aja, dia tidak layak gitu. Nah, makanya nanti, teman-teman atau warga sekolah juga bisa melaporkan nih, misalkan, warga atau tetangganya yang kira-kira memang mampu tapi dia dapat, berarti kan itu tidak tepat sasaran. Nah, laporin. Nah, saat melaporkan, sertai, buktinya, misalkan, oh dia punya mobil, ya udah, fotoin mobilnya ya, jangan fotoin mobil orang lain kemudian diaku-akuin gitu kan. Ya intinya, yang mendukung laporan tersebut lah ya. Nah, ini pertama nih ya, oke jadi kemana mana tuh ya. Di sini ada pemadanan data tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Februari, diingat-ingat nih ya. Ini bukan pendaftaran, ini pemadanan data. Nah, kemudian pendaftarannya ya, pendataan siswa di sekolah itu mulai tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret. Jadi ya kurang lebih 1 bulan lah, lumayan ya waktunya. Tapi tidak 1 bulan full ini, karena di tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 ada beberapa proses yang harus dilalui. Jadi, ini nyantai aja lah, entar aja saya daftar di sekolahnya tanggal 15 atau tanggal 16 Maret gitu kan, 2023, karena kan pendaftarannya di sini sampai tanggal 17 Maret. Tidak seperti itu ya, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama nih pendataan siswa di sekolah ya. Nanti ada pengumuman calon penerima. Nah, ini semuanya masuk ke dalam calon penerima. Calon penerima ini ada 2 ya nanti ya, yang sudah ditetapkan atau exciting sebelumnya dan calon penerima baru. Kalau calon penerima baru, dia bersumber dari 7 data tuh, ada yang dari DTKS, ada yang dari Jaklingko, kemudian, KPJ dan segala macamnya. Nah, itu, nanti dilihat di sini, kalau misalkan dari DTKS maka diverifikasi oleh sekolah. Nah, lengkapi berkas-berkasnya ya, seperti formulir, surat-surat lainnya itu dilengkapi semua, kemudian nanti diverifikasi oleh sekolah, setujui oleh kepala sekolah, baru nanti diajukan ke, dinas melalui P4OP sampai dengan ditetapkan nanti ya. Kemudian di sini ada pengumpulan berkas pendaftaran, ini untuk peserta yang baru ya. Makanya tadi dari pengumuman calon penerimanya, kemudian nanti diverifikasi pengumpulan berkas, kemudian ada verifikasi sekolah. Yang pertama nih, mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah khusus penerima baru dengan melengkapi data wali dan kontak darurat nih. Di sini mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah, ini khusus penerima baru. Jadi pada saat nanti sekolah mengumumkan calon penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023, kalau yang lanjutan berarti ini nggak perlu ngumpulin berkas lagi ya. Kalau yang baru, ya ini harus ngumpulin, melengkapi data wali dan berkas-berkas yang ada di formulir ya. Kemudian, nanti ada persetujuan kepala sekolah yang tadi masih kasih singgung sedikit ya. Kemudian upload kelengkapan berkas. Nah, waktunya ini ya, dari tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret. Biasanya nih ini 1 minggu ya, pengumuman calon penerima biasanya 3 hari atau 1 minggu. Kemudian mulai dengan pengumpulan, berkas itu 1 minggu, kemudian, verifikasi sekolah biasanya pengumpulan berkas dengan verifikasi sekolah digabung ya, misalkan 2 minggu gitu kan. Jadi tidak, mentok di tanggal 13. Jadi dari 3 tahapan ini mempunyai, deadline-nya masing-masing. Misalkan yang pertama itu 1 minggu ya, pengumuman calon penerima, atau 3 hari atau 5 hari, kemudian dilanjut dengan pengumpulan berkas dan verifikasi sekolah ya. Jadi jangan sampai lewat dari tanggal 17 Maret nih untuk sekolah untuk memverifikasinya. Catatan, mutasi dan siswa bisa dilakukan melalui form pengecekan data siswa. Jadi nanti, di sini tinggal dicek nih ya sekolahnya ya, kayaknya di sini ada menu baru nih ya. Mutasi data siswa bisa dilakukan melalui form pengecekan data siswa ya. Jadi nanti bisa dicek di sini ya, untuk mutasi siswanya. Mudah-mudahan nih yang,
yang kemarin naik jenjang ya, yang dari kelas 6 ke kelas 7 atau dari kelas 9 ke kelas 10 yang kemarin, tiba-tiba hilang ya, mudah-mudahan nanti di tahap ini ya muncul sebagai, calon penerima PIP tahap 1 tahun 2023 gitu, sehingga nanti bisa diproses atau bisa ngecek juga di sini ya, di form pengecekan data siswa operator sekolahnya ya. Kemudian di sini ada tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Maret verifikasi dan persetujuan kepala dinas. Jadi 4 hari nanti diverifikasi dan disetujui oleh kepala dinas, baru nanti tanggal 27 sampai dengan tanggal 2 Mei itu penetapan penerima melalui keputusan gubernur, baru deh dana KJP-nya bisa dicairkan untuk tahap 1 tahun 2023 gitu ya. Ini, tanggal dan mekanisme yang harus teman-teman ketahui nih, para warga sekolah ketahui agar, tahu tidak, "Oh saya udah daftar kok, oh entar aja lah daftarnya masih lama ini." Daftarnya sampai kapan sih? Gitu, simpang siur. Yang jelas, untuk pendaftarannya itu ya, di sini masih saya tandain ya, untuk pendaftaran, mulai pendaftaran atau pengumuman, PIP-nya itu ada di tanggal segini, tanggal 13 Maret ya. Nanti tinggal sekolahnya yang, mengumpulkan, bukan mengumpulkan, mengumumkan. Biasanya mulai dari tanggal 13, mungkin nanti sekolahnya bilang tanggal 13 pengumuman ya, nama-namanya, kemudian berkasnya dikumpulkan tanggal, 15 misalkan gitu, 15 Februari harus dikumpulkan. Nah, nanti kan sekolah kan akan mengerjakan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 17, atau di sini sampai tanggal 17, biarin sekolah genap 1 bulan gitu ya, mengerjakannya gitu. Karena mungkin ada beberapa sekolah yang siswanya juga, ribuan, ada yang 1.200, ada yang sekian, kalau ratusan misalkan 300, 200 itu gampang lah ya, tapi kalau yang ribuan kan agak repot tuh, gitu ya. Jadi ini, timeline dan mekanisme yang harus, para warga ketahui untuk pendaftaran KJP tahap 1 tahun 2023 yang udah banyak yang nanya banget nih. Untuk KJMU-nya bagaimana Mas Eka? Nanti KJMU Mas Eka akan, share juga ya, di konten berikutnya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan para warga mengenai, KJP, terutama ya KJP Plus, terutama untuk KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.